Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kali ini saya akan sedikit bercerita ya tentang masalah Mio ini ya, Mio. Tapi kebanyakan dari Mio itu kebanyakan penyakit dari setrum ya. Itu berbagi, saya mau berbagi kepada teman-teman ya, khususnya yang sudah yang belum ahli ya, yang pemula ya, yang ahli ya, skip gak masalah. Tapi kadang-kadang kita ini walaupun ahli kadang-kadang masih ada kekurangan. Karena saya sendiri ini menjadi mekanik sudah 25 tahun ya. Sudah sejak STM kelas 1 itu saya sudah menekuni dalam dunia mekanik. Karena tiap mekanik itu pasti ada kekurangan terus ya. Hanya kita harus belajar. Saya terus belajar dan belajar ya. Intinya gini. Awal mula dari Mio ini ya, ini datang itu keluarnya itu starter nggak bisa ya, starter nggak bisa. Kemudian sama yang punya itu diganti aki ya, diganti aki. Setelah diganti aki, kemudian dalam jarak 2 minggu ya, itu aki ngedrop. Ya, aki ngedrop gak mau ngisi ya, dipakai terus gak mau ngisi. Nah, kemudian dikembalikan kepada bengkelnya ya. Ini saya menjadi bengkel yang ketiga ya. Ceritanya itu menjadi bengkel yang ketiga ya. Karena yang punya ini rumahnya jauh. Jaraknya sekitar 10 kilo dari sini ya. Nah, kemudian setelah 2 minggu ngedrop ya, ini kan punya alternatif. Kan akinya baru, kemudian sama mekaniknya ya, yang lama itu suruh ganti kiprok ya. Setelah itu kiprok itu diganti ya, diganti. Nah, kemudian aki tetap gak mau ngisi ya. Aki tetap gak mau ngisi. Ya mau kalau dicas itu jarak kita kira-kira 1 minggu ya, itu ngedrop lagi kemudian ngecas lagi ya. Kecuali kalau dipakai jalan jauh bisa ngisi ya. Ceritanya kayak gitu. Kemudian setelah diganti kiprok sama aki ya. Kemudian dibawa ke bengkel yang kedua ya. Dibawa ke bengkel yang kedua, kemudian dicek untuk bagian dinamo. Dinamonya itu sudah saya bongkar, ternyata dilem-lem. Nah, setelah saya cek dinamo aman, nggak masalah, nggak ada konslet, nggak ada putus untuk bagian angker, kabel angkernya nggak ada yang putus. Nah, kemudian saya pasang lagi ya. Setelah saya cek semua, memang betul ya. Untuk bagian lampu khususnya bagian setrum ya. Setelah saya cek, itu misalkan pengisian kosong nggak ada aki itu kan 7 voltase DC 7 voltase. Kemudian kalau di gas itu biasanya sampai 9, 8 sampai 9, nggak kuat 12 ya. Nggak kuat 12 kalau nggak ada akinya. Kalau ada akinya baru 14 sampai 15 ya. 13, 14, 15. Nah, kemudian setelah diganti setelah saya cek ternyata walaupun diganti kiprok asli ya, kiprok orsinil ya, itu ternyata memang kalau di gas ini setrum turun ya. Ceritanya kayak gitu ya. Kalau di gas setrum turun. Nah, kemudian setelah kalau dipakai itu pengisiannya nggak bisa ngisi. Memang betul saya cek ya. Ya betul. Saya cek. Nah, kemudian setelah itu alternatif saya ya,
alternatif saya, karena aki dan kiproknya sudah baru, saya punya alternatif untuk menambah suplai pengisian ya, suplai pengisian. Nah, suplai pengisian itu pakai apa ya? Pakai ini ternyata ya. Saya pakai ini dioda silikon ya, kiprok kaki 4 kayak gini. Terserah ya, intinya jangan pakai dioda ya, jangan pakai dioda yang gelang itu jangan ya. Kalau pakai dioda yang gelang, yang kecil itu ya, yang ada gelangnya putih yang kecil, yang 5 ampere, 6 ampere, yang 1500-an itu jangan ya. Itu merusak aki ya. Kalau ini enggak. Biasanya kalau yang ini kalau akinya ini sudah penuh ya, ini pengisiannya itu menurun. Baru kalau akinya itu kosong, untuk bagian kiprok ini melakukan pengisian dengan cepat, biasanya kayak gitu ya. Ini yang saya cek itu kayak gitu ya. Nah, setelah itu saya gabung ya, untuk bagian ini ya. Saya dekatkan dulu. Nah, untuk penyambungannya itu sama sebetulnya ya. Sebetulnya penyambungannya sama. Untuk AC ini bisa ikut kabel warna kuning, ini warna putih ya. Atau putih, kuning dibolak-balik sama saja. Untuk main, bagian main ini nggak usah dipakai. Langsung keluar plus ya, langsung keluar plus. Nah, setelah itu saya pasang dioda silikon ini ya. Alhasil setelah saya pasang, pengisiannya baru bisa normal. Yang tadinya itu kalau digas kan 12 ya, 12 volt kalau dipasang aki ya. Nah, kemudian digas itu bisa tambah 13, 14 sampai 15. Nah, kemudian setelah itu saya pakai ya. Sama orangnya kan ditinggal 1 hari ya. 1 hari nggak diambil ya. Kemudian saya pakai. Mulai dari kemarin ya, ini ternyata nggak tekor, aki nggak tekor. Kemudian pengisian ya, setelah saya pakai lebih keras untuk setrumnya aki. Berarti pengisiannya bisa mengisi dengan normal ya. Caranya kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa menyikapi sesuatu apabila sudah keluhannya orang itu kita dengarkan dulu, kemudian kita bisa mengambil keputusan kekurangan dari motornya ya. Karena kalau mengandalkan dari kiprok ini ya, kiprok yang ini walaupun orisinil tadinya itu, kebanyakan kalau kiprok punyanya Yamaha, untuk pengisiannya ini tertahan ya. Ori, walaupun ori, kebanyakan kayak gitu. Ini sudah saya sering saya pasang pada Beat, kemudian pada Mio ya, ternyata memang tertahan. Makanya kalau sudah tertahan, untuk pengisiannya itu tidak akan bisa cepat ya. Walaupun dipakai jarak jauh, pengisian tidak akan cepat, cuma bisa ngisi sedikit gitu aja. Ya. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Nanti apabila ada pertanyaan, apabila apa yang saya sampaikan ini kurang jelas, ada kekurangan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.